Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Kali ini kita membahas terkait dengan polemik penjabat ataupun juga PJ Kepala Daerah. Seperti kita ketahui nih nantinya di tahun 2024, tepatnya di tanggal 27 November 2024 ini akan ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya nih akan habis sebelum pemilu serentak di tahun 2024. Lalu seperti apa nih nantinya posisi kepala ataupun juga pejabat kepala daerah yang akan digantikan. Ini sudah ada terkait dengan bagaimana nih Mendagri dalam hal ini kalau misalnya gubernur ini nanti akan dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk kepala daerah seperti wali kota maupun juga bupati ini akan dipilih oleh gubernur. Dan terkait dengan hal tersebut sudah hadir bersama kami ini anggota Komisi 2 DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Aminur Rahman SEMM. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bagaimana nih sejauh ini jelang pemilu kepala daerah nasional serentak 2024? Ini banyak kekosongan, tepatnya ada 271 kepala daerah. Sejauh ini dari yang pandangan Bapak sebagai anggota Komisi 2 melihat apa yang sudah ditetapkan kurang lebih sudah ada 5 ya Pak ya, kepala daerah PJ kepala daerah ini, pejabat kepala daerah yang dipilih oleh Mendagri sejauh ini bagaimana? Ya, pertama saya melihat ini bagian dari konsekuensi kesentrakan dalam pemilu kada ya. 270 kepala daerah yang akhir jabatannya sampai tahun 2024 itu bukan angka yang sedikit menurut saya. Terutama pemerintah harus mempersiapkan betul terkait dengan pengisian jabatan karena ini menyangkut sumber daya manusia yang harus memenuhi kualifikasi yang mumpuni. Karena dia sebagai kepala daerah harus punya kemampuan komunikasi politik dengan lembaga legislatif di daerah, kemudian dia punya pengalaman di dunia pemerintahan, dan tentu ini juga tak bisa dilepaskan dari pola rekrutmennya. Jadi yang menjadi kontroversi belakangan ini, akhir-akhir ini adalah karena pola rekrutmen itu banyak pihak menyorot belum transparan gitu ya. Kemudian belum menggunakan pendekatan regulasi yang normatif. Nah, semua pandangan-pandangan itu tentu masyarakat harus diberikan pemahaman, penjelasan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Gitu. Saya dari Komisi 2 menyoroti dari aspek kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Karena fungsi pengawasan Komisi 2 terkait ini harus kita jalankan secara proporsional, memberikan koreksi dan memberikan masukan yang konstruktif agar kebijakan yang diambil oleh kementerian ini betul-betul bisa berkontribusi menjaga stabilitas daerah. Itu penting. Yang kedua, kaitan dengan pola rekrutmen ini ada regulasinya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 5 2014 kaitan dengan ASN bahwa pengisian jabatan kepala daerah atau PJ itu diisi dari unsur ASN. Nah, itu pun juga harus ada kualifikasinya. Ya. Salah satunya adalah jabatan pimpinan tinggi, kalau gubernur itu kategori madya, kalau bupati wali kota itu kategori pratama. Nah, kalau pendekatan normatifnya sudah dilakukan, maka masyarakat pasti akan bisa melihat, oh ini sudah firm semua. Namun dalam dunia politik ya, dunia politik suasana demokratisasi itu tetap menjadi pertimbangan. Nah, apakah itu sudah merepresentasikan rekrutmen yang demokratis atau ada
pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, harapan saya sebagai anggota Komisi 2, pemerintah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Oke, tadi kan Bapak juga sempat mengatakan nih terkait dengan apa saja nih kriteria yang memiliki komunikasi politik yang baik, background ataupun juga harus lagi normatif. Ini harus transparan juga. Sejauh ini yang sudah dipilih sejak bulan Mei lalu oleh Mendagri, yang Bapak lihat apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tadi Bapak sebutkan atau balik lagi ke hal terkait dengan teknik politik juga harus tidak boleh dikesampingkan? Betul. Dari yang periode yang pertama ini saya melihat kalau dari pendekatan normatifnya mungkin sudah oke ya. Oke. Namun masyarakat masih belum puas ketika pendekatan normatif itu tidak dielaborasi dengan pendekatan yang transparan gitu ya, demokratis. Nah, itulah yang akhirnya menjadi perbincangan di kalangan tokoh-tokoh lokal, regional maupun nasional, itu dianggap pengisian jabatan itu belum merepresentasikan apa yang menjadi harapan rakyat. Nah, itu yang sekarang kita dorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Nah, itu yang sedang kita dorong. Nah, rapat terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri dan konfirmasi dari Dirjen terkait Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan Kemendagri, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pola rekrutmen, ketentuan-ketentuannya melibatkan unsur politisi lokal, unsur politisi regional kalau level provinsi. Nah, tentu itu sebatas pada usulan-usulan, tapi tidak boleh keluar dari koridor regulasi yang ada. Tidak boleh keluar dari koridor regulasi yang sudah ada. Ini sebenarnya juga nih Pak ya, kalau tidak salah Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini juga mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk akhirnya bisa menunjuk PJ Kepala Daerah yang sesuai dengan kriteria dan juga berkualitas. PJ yang akan ditunjuk memiliki kualitas di atas rata-rata. Seperti apa sebenarnya kalau keinginan dari Komisi 2? Seperti apa nih yang diinginkan oleh publik untuk akhirnya bisa mengisi 270 lebih kekosongan kepala daerah di masing-masing provinsi daerah itu sendiri Pak? Ya, kalau kita bicara normatifnya, kalau level gubernur ya, jabatan pimpinan tinggi Madya itu kan eselon 1. Eselon 1 ini kalau untuk mengisi jabatan gubernur itu sudah memenuhi norma. Namun demikian, masing-masing ini kan punya latar belakang birokrasi. Dan dia harus berkomunikasi dengan dunia politik, lembaga politik, dalam hal ini DPRD. Biasanya ini diisi oleh pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga support politiknya di lembaga DPRD itu ya sudah bisa kita petakan. Nah, tapi dengan hadirnya PJ-PJ ini jangan sampai menimbulkan satu persoalan baru, terutama belum terbangunnya komunikasi politik dengan lembaga politik yang ada di sana, kemudian yang bersangkutan juga belum memahami suasana daerah dan sebagainya. Tapi saya yakin Kementerian Dalam Negeri dengan timnya itu punya kriteria-kriteria, figur ini bisa ditokohkan di sini dan bisa diterima dan sebagainya. Poinnya adalah PJ ini bisa bekerja sama dengan lembaga politik dan unsur birokrasi yang ada di daerah. Oke, bisa bekerja sama dengan unsur politik dan juga bekerja sama di daerah. Ini tapi juga ada pendapat dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan harusnya Mendagri juga memberikan regulasi untuk akhirnya DPR RI dalam hal ini Komisi 2 memberikan pengawasan. Sejauh ini bagaimana nih? Apakah sudah ada pengawasan atau regulasi yang bisa mengatur nanti anggota Komisi 2 DPR RI bisa melakukan pengawas? Jangan dijawab sekarang Pak Amin Rahman, kita kembali dalam Kabar Nusantara sesaat lagi. Ya, masih bersama dengan Pak Amin Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Pak, ini kan juga sebenarnya yang menjadi kekhawatiran atau bagaimana nanti sudah ditunjuk oleh Mendagri dalam hal ini ataupun juga gubernur terkait dengan kriteria Madya dan juga Pratama tadi. DPR RI dalam hal ini anggota Komisi 2 bisa nggak sih Pak melakukan pengawasan terhadap para pejabat atau PJ kepala daerah yang sudah terpilih? Oh, bisa. Jadi kita sudah punya kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan itu. Karena mitra kita kan Kementerian Dalam Negeri, termasuk
pemerintahan di level provinsi dan kabupaten kota. Karena bagaimanapun juga kebijakan Kementerian Dalam Negeri ini kan juga harus bisa kita kontrol ya, baik dari aspek kebijakan publiknya, dari aspek regulasi yang dikeluarkan maupun dari pola rekrutmen ASN-nya. Karena itu semuanya adalah tanggung jawab dari Komisi 2. Oke. Mitranya Komisi 2. Oke, Bapak tadi sempat menyebutkan ini seharusnya Kementerian Dalam Negeri ini harus membuat kemen ataupun juga keputusan menteri terkait dengan proses perekrutan para penjabat kepala daerah ini atau PJ ini. Sejauh ini bagaimana tuh Pak perumusan dari kriteria baik hal-hal terkait teknis dari perekrutan 270 ini sudah adakah draftnya atau bagaimana Pak? Sampai hari ini saya masih melihat sedang dirumuskan oleh tim Kementerian Dalam Negeri untuk dikeluarkan Kemendagrinya sebagai pedoman pelaksanaan rekrutmen PJ kepala daerah. Pendekatan yang normatif dulu. Jadi kalau level gubernur itu harus eselon 1 atau 1A atau 1B ya. Kemudian kalau kepala daerah level kabupaten kota itu eselon 2A atau 2B. Nah, tinggal sekarang agar tidak menimbulkan kecemburuan ya toh. Karena semua ini kan kalau politisi itu kan melihatnya dari sudut pandang politik. Ya, ketika itu ada sesuatu yang tidak normatif dalam rekrutmennya, pasti itu dicurigai, ya, diduga macam-macam lah. Nah, untuk menghilangkan kesan-kesan itu, saya sangat mendukung ketika Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Kemendagri yang mengatur tentang rekrutmen PJ ini. Ya, substansi yang sempat saya terima dari media dan bocoran dari teman-teman di situ, salah satunya nanti akan mendapatkan meminta masukan ya, minta masukan dari DPRD. Jadi kalau gubernur akan minta masukan dari DPRD provinsi, kalau bupati wali kota minta masukan dari DPRD kabupaten kota. Dan itu ketentuannya tiga usulan nama. Namun demikian kita juga harus mencermati jangan sampai yang diusulkan ini tidak memenuhi kriteria normatif dulu. Nah, kalau kriteria normatifnya tidak terpenuhi, tidak usah dipaksakan, kan gitu. Supaya tidak menimbulkan persoalan baru. Karena dia harus punya kemampuan untuk membangun komunikasi dengan samping kanan kiri, termasuk di lembaga DPRD. Karena ini akan memakan waktu yang tidak singkat ya, cukup lama ya. Minimal dia diangkat dalam 1 tahun, dan kalau dievaluasi tiap 3 bulan setelah reguler dievaluasi dia kinerjanya bagus, kemudian kondusif, saya kira Kementerian Dalam Negeri bisa mempertimbangkan kembali untuk diperpanjang 1 tahun lagi. Tadi Pak Aminur Rahman juga sempat menyinggung nih terkait dengan seharusnya kriteria harus ada beberapa nama yang muncul. Nah ini juga ada pendapat nih dari Ridwan Kamil selaku koordinator wilayah Jawa, Bali dan juga NTB Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia bahwa mengatakan pihak ini telah mengusulkan PJ kepala daerah untuk tahun 2022. Namun terkadang nama yang diusulkan untuk ditunjuk tidak sesuai. Di mana ini terkadang pilihan kedua atau pilihan ketiga yang dipilih, bahkan terkadang tidak ada calon yang dipilih dari 3 nama yang diusulkan. Ini apakah Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan sosialisasi yang cukup baik dalam hal ini perihal mekanisme penunjukan dan juga kriterianya kepala daerah yang dapat diusulkan kepada masyarakat, Pak? Saya melihatnya belum tersosialisasi ya. Karena Kemendagrinya kan belum ada ya. Kalau ini dalam minggu-minggu ini keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksana teknis dalam pola rekrutmen itu terbit, ya semua pihak harus berpedoman itu. Karena kita harus taat asas gitu ya. Karena penyelenggaraan pemerintahan ini kalau tidak didasarkan pada regulasi, tentu akan menimbulkan spekulasi banyak pihak. Ya, kalau toh usulan dari 3 nama dari DPRD, kabupaten kota maupun provinsi tidak terakomodir, tidak terpilih, karena ini kewenangannya kan sudah di presiden. Ya kalau gubernur di presiden, kalau bupati wali kota di Mendagri. Tentu di situ ada tim. Nah, dari Kementerian Dalam Negeri ada tim penentu akhir. Siapa di antara nama-nama yang diusulkan ini misalnya dari versi pemerintah pusat ada 3 orang, dari daerah 3 orang, berarti kan ada 6 orang nih. Artinya secara kompetitif itu terseleksi secara ketat. Sehingga di situ kalau toh ada usulan tidak terakomodir dengan kompetensi yang ditentukan, ya semua pihak harus menghormati keputusan itu baik yang menjadi kewenangannya presiden maupun Kementerian Dalam Negeri. Selama itu dilakukan secara transparan, kemudian akuntabilitasnya jelas,
publik akan menerima. Publik akan menerima. Tapi nih Pak, kalau misalnya ngomong sebagai seorang awam, ini kenapa? Apakah ini tidak telat nih Pak? Kemendagrinya baru keluar setelah padahal sudah ada 5 orang yang ditetapkan. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar Kementerian Dalam Negeri? Apakah Undang-Undang Pilkada untuk akhirnya bisa menetapkan sejauh ini 5 kemarin kepala nama penjabat kepala daerah? Baru kenapa setelah dilakukan pengawasan ataupun juga ada masukan-masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari Komisi 2, akhirnya baru mau membuat draft substansi dari Kemendagri itu sendiri Pak? Ya saya kira ini respon yang perlu saya apresiasi ya, ketika ada koreksi dari DPR, dari masyarakat, kemudian respon Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan rumusan keputusan Menteri Dalam Negeri, saya kira itu patut kita apresiasi. Tinggal substansi dari Kemendagri itu jangan sampai keluar dari norma-norma yang sudah diatur. Misalnya dari Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang ASN, Undang-Undang TNI Polri, kemudian ada juga kaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan gitu kan. Nah, karena semua ini endingnya dilakukan secara demokratis. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ya itu harus dilakukan secara demokratis. Nah, mewujudkan dan menerjemahkan demokratisasi itu seperti apa? Ya, kalau dari 6 terus diseleksi terus jadi 1, saya kira itu sudah demokratis. Tidak demokratis seperti itu. Ini nanti di tahun 2022 sendiri ini akan ada 101 kepala daerah yang lengser. Kemarin sudah ada 5, selanjutnya jadwalnya seperti apa nih yang sudah disepakati ataupun juga sudah dibicarakan oleh Komisi 2? Apakah Kemendagri juga sudah melakukan rapat dengar pendapat ataupun juga rapat kerja dengan Komisi 2? Kita akan menjawab setelah jeda berikut, pastikan di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Ini sudah memasuki segmen akhir, masih membahas ini terkait dengan bagaimana nih polemik dari penjabat ataupun juga PJ Kepala Daerah yang tahun ini ada 101 Kepala Daerah yang akan lengser sebelum nanti pemilu di tahun 2024. Pak Amin Rohman, kalau misalnya membahas terkait dengan kalau ini kan juga sudah ada kegaduhan, ada masukan kritik dari masyarakat. Evaluasi apa yang setidaknya bisa dilakukan atau diberikan Pak Amin Rohman mewakili dapilnya, nanti juga ada di Batu ya, juga akan dilakukan penggantian penjabat sementara yang bisa diberikan kepada di Kemendagri dan juga pembuat keputusan nanti akhirnya bisa masuk dalam draft substansi di Kemendagri, Pak. Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar mempedomani semua norma-norma regulasi yang ada dulu. Karena itu menjadi koridornya dulu. Yang kedua, menentukan kriteria orang yang memenuhi ketentuan-ketentuan ideal agar dia hadir menjadi pejabat di tingkat kabupaten kota itu betul-betul bisa menerima realita politik yang ada sehingga tidak akan mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Karena tata kelola pemerintahan ini kalau tidak terjadi harmonisasi komunikasi antara eksekutif, legislatif maupun dengan elemen masyarakat yang ada, itu bisa kita prediksikan akan menimbulkan persoalan. Yang kedua, usulan-usulan dari legislatif ya, itu menjadi bagian yang patut dipertimbangkan. Karena usulan ini pasti direkrut dari unsur ASN yang ada di pemerintahan itu. Dan mereka juga sudah berkomunikasi cukup lama dalam proses eksekutif legislatif itu, akan menjadi satu pertimbangan yang lebih bagus, ya, tidak menimbulkan satu persoalan. Maka seyogianya dari semua usulan yang diusulkan dari daerah itu selama ketentuan-ketentuan normanya terpenuhi, Kemendagri nggak usah ragu untuk mengambil keputusan itu. Tidak usah ragu untuk mengambil keputusan. Ini juga yang mungkin kita sebagai masyarakat juga masih ingat nih kejadian terkait dengan sebelumnya bagaimana minimalisir potensi-potensi kegaduhan nih Pak terkait dengan pemilihan penunjukan penjabat kepala daerah. Kalau misalnya kita balik nih tahun 2020 menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Seram bagian timur, ada penjabat sementara yang menganulir terkait dengan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pengangkatan sejumlah caretaker kepala desa. Untuk meminimalisir hal itu terulang kembali, ada konflik kepentingan juga, itu bagaimana Pak? Jadi
kewenangan PJ ini tidak seleluasa pejabat definitif. Oke. Ya. Jadi PJ ini tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya atau menganulir pejabat sebelumnya atau dia merencanakan keputusan-keputusan yang strategis yang dapat menimbulkan persoalan. Maka untuk menghindari ini dia PJ ini harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Lah, ruang inilah yang membedakan antara pejabat definitif dan PJ. Oke. Ya, sehingga dia tidak seleluasa itu. Kalau Jadi tidak ada wewenang untuk akhirnya para ya PJ mengambil ini. misalnya mutasi pejabat di situ, ya, misalnya dari dinas A ke dinas B, saat dia tidak boleh, Oke. tidak boleh, karena ini akan mengganggu dan akan menjadi koreksi dari publik ketika ini ada unsur-unsur yang mengarah pada tendensi tertentu. Nah, inilah yang harus kita hindari. Maka masa transisi itu seyogyanya PJ-PJ yang dipilih itu betul-betul orang yang mumpuni, Orang yang mumpuni. punya kapasitas, punya integritas, dan punya komitmen untuk membangun daerah itu. Oke. Yang terakhir, dia punya kemampuan membangun komunikasi politik dengan stakeholder yang ada di sana. Ya, ini juga ada salah satu yang juga mungkin seringkali disampaikan Pak Anwar Hafiz, khususnya mungkin juga di Komisi 2 dengan Bapak, ini terkait dengan anggota TNI Polri yang juga ternyata masih aktif. Apakah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi sebagai penjabat sementara atau PJ ini, Pak? Oh bisa, jadi TNI Polri yang aktif itu punya kesempatan yang sama sepanjang yang bersangkutan memenuhi prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang maupun keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sepanjang itu dipenuhi nggak ada soal. Tidak ada soal. Tidak ada soal. Oke. Tapi yang perlu kita catat bahwa sepanjang ASN itu ada yang memenuhi syarat, saya menekankan agar itu yang diprioritaskan. Karena apa? Tidak ada persepsi lagi terkait dengan upaya-upaya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kalau unsur ASN kan memang ya sudah di undang-undangnya kan seperti itu. Oke, jadi memiliki kesempatan yang sama kalaupun nantinya memenuhi kriteria-kriteria baik normatif maupun juga terkait dengan bagaimana tadi kriteria yang juga Pak Aminur Rahman juga sampaikan. Pak, kalau misalnya ini kan juga di 2024 kan pastinya para kepala daerah yang sudah lengser ataupun juga incumbent ini kan ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat kepala daerah atau kepala daerah di kabupaten, kota maupun juga di provinsi seperti itu, Pak. Bagaimana akhirnya para kepala daerah yang akan maju lagi kan ini digantikan? Apakah popularitasnya ini kan akan hilang di tengah masyarakat karena digantikan oleh pejabat? Kalau Pak Amin Roman sendiri apa nih yang perlu dilakukan oleh para pejabat kepala daerah yang sudah lengser sebelum masa jabatan sebelum pemilu 2024 ini? Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Salah satunya mungkin di dapil Bapak maupun juga di Nasdem sendiri apa yang akan dilakukan, Pak? Jadi setelah dia purna tugas, misalnya pada periode yang pertama mau masuk ke periode kedua, dia masih punya kesempatan untuk menyalon lagi. Adapun dia bisa merawat dan menjaga elektoralnya dia, basis-basis pemilihnya seperti apa, saya kira dia punya kesempatan yang bebas, tidak terikat lagi dengan kedinasan, ya toh. Dia setiap saat bisa melakukan Malah lebih konsolidasi leluasa, sepanjang tidak bertentangan dengan PKPU yang ada. Sebenarnya tidak bertentangan dengan PKPU yang terakhir, Pak, untuk harapannya kepada terkait dengan bagaimana para pejabat di 101 dan total 271 sampai dengan nanti 2023. Ya, harapan saya PJ-PJ yang mendapatkan amanah dari Presiden maupun dari Kementerian Dalam Negeri hendaknya bisa bekerja secara profesional sebagai birokrat yang memberikan layanan yang terbaik, bisa menuangkan gagasan-gagasan yang konstruktif untuk membangun daerah di mana yang bersangkutan ditugaskan. Yang kedua, bangunlah komunikasi dengan stakeholder yang ada di sana, dengan wilayah politik, lembaga legislatif, dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, yang pada gilirannya juga akan memberikan support dan dukungan untuk posisi yang bersangkutan agar bisa bekerja dengan baik. Profesionalitas menjadi kata kuncinya, agar tidak terjadi satu polarisasi di sana. Misalnya dia agak condong pada aliran politik tertentu misalnya, ya itu saya tidak menginginkan itu terjadi karena ini birokrasi. Oke, ya. baik.
kita tunggu Pak terus bagaimana Pak Aminur Rahman di Dapil Jawa Timur 2 terus melakukan pengawasan baik di Komisi 2 dan juga pastinya kita berharap ini nantinya penjabat kepala daerah 271 yang terpilih ini bisa sesuai dengan sudah kriteria ataupun juga nanti kita tunggu juga draft substansi dari Kemendagri yang akan dikeluarkan segera. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Terima kasih Pak Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur 2. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.